Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denur Imaniati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai communicationware pada mata kuliah aplikasi pengantar komputer. Selamat menyaksikan. Sedikit akan saya jelaskan mengenai media transmisi komunikasi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi, yaitu data. Karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode isyarat. Dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Media transmisi digunakan pada beberapa peralatan elektronika untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima supaya dapat melakukan pertukaran data. Communicationware adalah sebuah media yang menghubungkan perangkat komputer yang satu dengan yang lainnya. Dengan adanya media tersebut, kita bisa saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Communicationware identik dengan jaringan komputer karena dengan adanya media tersebut juga komputer-komputer dapat membentuk menjadi sebuah jaringan komputer. Media transmisi digunakan pada beberapa peralatan elektronika untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima supaya dapat melakukan pertukaran data. Beberapa alat elektronika seperti telepon, komputer, televisi, dan radio membutuhkan media transmisi untuk dapat menerima data. Supaya pada pesawat telepon, media transmisi yang digunakan untuk menghubungkan dua buah telepon adalah kabel. Setiap peralatan elektronika memiliki media transmisi yang berbeda-beda dalam pengiriman datanya. Karakteristik media transmisi ini bergantung pada jenis alat elektronika, data yang digunakan oleh alat elektronika tersebut, tingkat keefektifan dalam pengiriman data, dan ukuran data yang dikirimkan. Jenis media transmisi ada dua, yaitu guide and unguided. Guide transmission media atau media transmisi terpadu merupakan jaringan kabel yang menggunakan sistem kabel. Unguided transmission media, media transmisi tidak terpadu merupakan jaringan yang tidak menggunakan sistem kabel. Kabel jaringan komputer adalah salah satu perangkat keras komputer berupa kabel yang dirancang khusus dengan kriteria tertentu, serta memiliki peran penting karena bertugas sebagai penghubung dengan karakteristik yang dikategorikan sebagai media transmisi terarah atau guide wireless dalam suatu jaringan komputer. Adapun maksud dari sebutan media transmisi terarah di sini yaitu sebuah kondisi di mana gelombang elektromagnetik yang digunakan dipadu sepanjang fisik yang diwujudkan dengan menggunakan kabel. Sesuai dengan pengertiannya, fungsi jaringan kabel yang utama adalah sebagai penghubung antara satu perangkat jaringan ke perangkat jaringan lain, atau untuk menghubungkan dua atau lebih komputer untuk berbagi sumber daya. Dengan begitu, maka dapat disimpulkan bahwa lewat kabel jaringan komputer-komputerlah transmisi data dalam suatu jaringan komputer dapat diaruskan dengan baik dan tepat sasaran. Atau dengan kata lain, mengembangkan tugas sebagai media transmisi untuk membangun sebuah jaringan komputer. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan kabel jaringan. Kelebihannya yaitu relatif lebih murah biayanya, tingkat keamanan yang lebih tinggi, performa stabilitas lebih tinggi yaitu transmisi data 10 sampai dengan 100 Mbps. Yang selanjutnya adalah reliabilitas, dan yang terakhir kelebihannya adalah delay atau waktu koneksi antar komputer cepat sehingga transmisi data juga cepat. Nah, untuk untuk kelemahan kabel jaringan itu sendiri yaitu kurang fleksibel jika ada ekspansi, mobilitasnya kurang, membutuhkan tempat dan lokasi jaringan yang permanen, membutuhkan biaya perawatan rutin, penggunaan terbatas pada satu tempat yang terjangkau pada kabel, atau yang terakhir, waktu instalasi relatif lebih lama. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jaringan nirkabel, atau kita lebih biasa mengenalnya dengan sebutan wireless. Wireless atau wireless network merupakan sekumpulan komputer yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya sehingga terbentuk sebuah
jaringan komputer dengan menggunakan media udara atau gelombang sebagai jalur lintas datanya. Ya, kelebihan jaringan nirkabel. Yang pertama, pembangunan jaringannya yang cepat, mudah dan murah untuk direlokasi. Biaya pemeliharaannya murah. Infrastruktur berdimensi kecil, mudah untuk dikembangkan. Sumber-sumber filenya bisa dipindahkan dengan mudah tanpa menggunakan media kabel. Nah, yang terakhir, mudah sekali untuk di setup dan juga handal sehingga cocok untuk pemakaian di kantor maupun di rumah. Nah, untuk kekurangan jaringan nirkabel, keamanan atau kerahasiaan datanya itu rentan interferensi gelombang radio, delay atau keterlambatan yang lumayan cukup besar, biaya peralatan yang rata-rata juga lumayan mahal. Produk dari produsen yang berbeda-beda kadang tidak kompatibel atau tidak cocok. Nah, selanjutnya perbedaan LAN dan wireless. Yang membedakan antara keduanya adalah media jalur lintas data yang digunakan. Jika LAN masih menggunakan kabel sebagai media lintas data, sedangkan wireless menggunakan media gelombang radio atau udara. Ya, communicationware merupakan hal yang sudah sering kita temui pada era sekarang. Penggunaan communicationware yang sering kita jumpai adalah jaringan komputer dan jaringan internet. Dengan menggunakan communicationware, kita bisa melakukan beberapa hal seperti berbagi file, mengunggah gambar atau video ke website, berbagi printer. Masih banyak manfaat kegunaan dari communicationware yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga materinya bisa diterima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.